Kamera. Kepada para boti, tolong tobat lah boti. Banyak bener di lapangan pelajar itu boti. Di gym itu boti ada. Tobatlah boti, ya Allah. Kita udah banyak bener sih di Kalimantan ini musibah nah. Tolong, jangan sampai kami maniwas pubuh nikam. Tidak ada musibah. Putih ini ya Allah harus diluruskan dulu. Masanya kayak ini bang, masanya kayak ini. Kita sering itu dituduh boti juga. Karena circle kita itu kan di sana. Selamat datang di Pandiran Warung. Bang Ipul, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ulun kalah tadi lah Panco. Nah, dengan kali ini kita dengan Ustadz Rija Pahlevi. Oke, Masya Allah. Tepuk tangannya. Tolong perkenalkan dulu Ustadz. Oke. Pian nih saat ini sebagai apa? Terus untuk kesibukan saat ini nih apa nih? Nah. Baik, alhamdulillah. Ya. Mas Ipul ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, ini podcast perdana nih ulun. Perdana tatay. Ada Perdana kartu aja bang perdana ya lah. Kita podcast ada juga perdana. Podcast perdana, bintang tamu semi perdana tadi. Masya Allah. Kode juga. Nih, Ya. nih boleh aja pengen geser-geser lah. Oke. Anak mampas pasangan. Ya. Jadi bepandir di muka kamera perdana ulun nih. Ya. Enggih. Wah, kada ah. Iya. Ulun rancang melihat pena. Buka kamera. Langsung close friend lah. Sponsoran. Oke. Ayo lanjut. Oke. Jadi keseharian ulun leh. Siap. Keseharian ulun sebagai bapak rumah tangga ya pastilah. Bapak rumah tangga. Bapak satu orang anak. Siap. Allah menuju 2 leh. Amin ya Allah, mudah-mudahan lancar. Oke. Keseharian ulun sebagai pedagang. Ya. Sebagai pedagang di Sambi juga mengajar. Masya Allah. Guru musyrif tahfiz. Masya Allah. Sebuah lembaga pendidikan di kota kita di Barabai. Masya Allah. Dan kesibukan pian dan nih. selain itu juga ulun apa lagi? Saat ini Iya. kesibukan pian apa? Kesibukan pian nih. Kesibukan ulun selain itu juga tadi apa tuh dah? Pedagang. Ya. Habis Guru. itu jadi guru Ya. dan sekalian jadi imam di Masya masjid, salah satu masjid di Barabai. Ini Masya masjid Allah. Mujahidin. Mujahidin Barabai. Berdua lawan guru ulun, lawan kakanda ulun Al-Ustadz Ahya yang mungkin beliau juga podcast di sini tadi. Masya Allah. Iya tadi. Bujur mantap pian. Ya kurang lebih kegiatan ulun, kesibukan ulun sehari-hari berkutat di sana. Ya. Guru, ulun pedagang, juga seorang kebetulan yang bantu-bantu di masjid sebagai imam masjid. Masya Allah. Mulia tadi Oke. profesi pian nih. Insya Allah, Imam mulia, Masya Allah. Pengajar tahfiz mulia, Masya Allah. Pedagang apalagi. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi ulun mengiaupian di sini. Oh ya satu lagi bang, itu. Satu lagi tadi, 2 sih sebenarnya. Apa itu? Ulun hanya raja nih aktif sebagai bakuliah pulang bahasa. Oh, mahasiswa nah lah. Iya. Jadi bertambah kesibukan Bujur, pulang. bujur. Bertambah kesibukan di setiap weekend, Sabtu Ahad, di pagi sampai sore itu berkuliah wah ini. Jadi Ya. ulun tak banyak pulang kegiatan. Bujur. Dan satu lagi sesuai dengan tema kita, Apa kesibukan ulun adalah Apa Jar? berolahraga saban hari. Iya. Woi, ini beliau ini si paling otot. Woi, Masya Allah. Ya, jadi ulun sampaikan, Ustadz Rija ini pedagang iya, pengajar iya, sekarang konten kreator di bidang yang ketujuh, meepek-epek kurang kadang ketujuh, berolahraga. Insya Allah. Masya Allah. Jadi Ya, seperti itulah. pian ini Tat, beratnya dulu berapa Tat?
Oh, ini berarti kita Ini kena berbicara tentang ini ya? Iya, kita tayangkan Tatay di sini Oh, iya, kan. iya, Nah. sini kan. Nah, Instagram pian apa Tat? Instagram pian Tat? Reza Falevi_M. Nah, jadi kawan-kawan yang hendak melihat Instagramnya Ustadz Rija, lihat di sana. Lihat profil kita ya Pian kan. pasti termotivasi, ya kan Tat? Insyaallah. Nah, jadi dulu Follow, jangan lupa follow karena ulun sering menyinggung itu di status Instagram. Jarang ulun di feed. Cari aman. cari aman. Jadi dulu berat pian berapa Tat? Oh iya. Di ulun ini dulu itu penyandang obesitas ya. Iya Tat. Parah. Dari kecil bahkan ulun ini seorang nang obesitas, gendut. Iya. Mulai Jangan gendut Tat, imut Tat lebih tepat. imut, unyu, gemoy. Gemoy ya. Sekarang gemoy. Oh, benar sekali. Gemoy 100. kayak siapa gemoy? Siapa Tat? Pip. Pip. Dari awal ulun sebenarnya kan ada orang itu yang memang lamak itu dari lahir. Ya. Dari lahir sudah genetiknya lamak. Sebenarnya bukan kada ada sih orang yang dari lahir itu lamak. Ya lebih ke pola hidupnya lah. Iya. Tapi ulun ini bukan termasuk yang dari halus dari bayi itu lamak ada. Ulun lamak itu kebetulan imbah besunat. Oh. Imbah besunat. Ini kada tahu kita teori medisnya kayak apa. Yang jelas ulun imbah besunat itu kelas 1 SD kalau kada salah awal kelas 1 besunat. Mangajut lamak. Kemungkinan mantrinya kata makani ubat nafsu makan. Lalu ulun mangajut membulatna mulai kelas 1 sampai ulun sekarang setahun yang lalu itu ulun lamak terus. Puncaknya ketika di 2023 2024 itu ulun bahkan mencapai berat badan di 113 kg. Dan itu ulun yang wani betimbang lah. Itu ulun wani betimbang. Yarhamukallah. Sabujurnya kada wani itu betimbang lagi, mungkin lebih daripada itu karena 113 itu ulun terakhir wani betimbang. Saya kan ada Wani. Iya. 113 tuh ingatlah dengan tinggi badan ulun cuma 164. Jadi ulun tuh lamak rendah. Kenal banget. Mungkin bahasa halusnya mirip-mirip tiwadak tantak lah. Kayak waluh nang rabah. Masya Allah. Rabah waluh. Aduh waluh berdiri. Dari 114 kilo. 13 ya. Sekarang? Dan sekarang alhamdulillah survive di BB 75 kg. 116 kurang 75 berapa Tat? 28 ya. Ini sebenarnya semalam tuh sempat di maksimal tuh di BB 72 kg. Ya. Habis itu 6 bulan 7 bulan belakangan ini ulun di maintain saja di berat badan sekian untuk menjaga karena ulun kan kebetulan aktif di fitness lah nge-gym. Ya. Gym jadi kalau nge-gym ini kan menjaga massa otot juga sambil. Sebenarnya hendak kayak ulun ini pecah pada 70 tuh nah. Ya. BB 70 tuh cuma dietnya lapah banget dan ulun sayang menurunkan angkatan ulun di gym itu gitu nah. Ini karena pian gym makanya ulun nih mampang lah Tat lah nah. Ada pang mampang Tat lah nah. Tidak juga nah ini nah. Kosong ada nah. Nyesuaikan lawan narasumber. Buka aja leh. Harus deh. Nah, jadi pian ini imam. Pian ini pengajar tahfiz. Dan pian ini mantan penyandang obesitas. Ya. Yang sekarang sudah ideal lah. Bisa lah disebut ideal nih kira-kira. Nah, insya Allah ideal. Jadi pas benar ini nih temanya nih yang beberapa pertanyaan yang hendak ulun takunkan ke pian nih. Ya. Karena berhubungan pandangan seorang muslim itu terhadap kesehatan atau olahraga. Nah, jadi ulun pernah mendengar telah pas ada salah satu ustadz berceramah katanya. Jadi jar bentuk fisik Rasulullah SAW itu luar biasa. Otot sidin itu luar biasa katanya. Artinya kan kita nih sebagai umat Rasulullah SAW harus mencontoh sidin lah. Nah, tapi kenapa pada kenyataannya kita nih sulit untuk mengarahkan ke sana. Nah, kira-kira dari pandangan pian apa, terus tuh dari ilmu-ilmu yang pernah pian tahu itu apa. Nah, jadi kita akan bahas di sini telah. Yang pertama yang hendak ulun takunakan, bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya olahraga dan kesehatan fisik.
Dari pandangan Islam. Pandangan Islam nih kayak Pak. Islam ini memandang olahraga dengan kesehatan fisik tuh. Karena teteh ulun rancak melihat orang olahraga tapi selawar handap. Nah lalu kayak apa lah bagi ulun Pak olahraga selawar handap. Nah kayak itu nah. Kayak agak kayak apa kayak itu nah. Jadi apa tadi? Antara Pandangan Islam tentang olahraga dan kesehatan fisik. Ya. Jadi sebelumnya ulun berbicara di sini bukan sebagai praktisi agama. Ya. Ulun bukan ustadz yang memiliki ilmu nang tinggi. Masya Allah. Terus juga ulun bukan sebagai orang nang praktisi medis juga Masya ada. Allah. Ya ulun hanya sebagai istilahnya pelaku lah. Ya. Pelaku istilahnya sport entusias ya kalau bang. Ya. Oh, ini. Dan kebetulan kita berada di ruang lingkup yang kada jauh dari agama ya kalau. Ya, jadi pada mau kita sangkut pautkan lawan agama. Ya. Tentu yang perlu kita ketahui bersama dalam Islam itu ibadah itu bukan sekedar kita sholat di masjid, kita bersedekah misalnya, puasa di bulan Ramadan, itu tidak sesempit itu Islam. Tapi tidak sesempit itu ibadah. Tapi yang namanya ibadah itu adalah bagaimana kita menjaga amanah yang Allah Ta'ala berikan lawan kita berupa tubuh kita ini. Dan Allah berikan kita kesehatan. Ya. Fitrahnya kayak itu ya kalau dari awalnya tuh nah. Nah kemudian bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga amanah tersebut. Itu dalam pandangan Islam. Termasuk juga di dalamnya menjaga amanah tadi yang kada lepas lawan dan mengenai. Apa itu Tat? Sama apa-apa nang masuk. Yang dimakan ya lah. Ya. Kemudian apa nang kita fungsikan awak yang Allah berikan ini amanah kita fungsikan untuk apa awak kita ini nih. Ya. Kita bergerak atau kada. Kita tahu pada zaman Nabi dahulu kan jelas para Nabi dan para sahabat itu aktivitasnya kada jauh dan aktivitas fisik. Bujur. Perang, hijrah, kan berjalan batis, berkuda, memanah itu kan tahu semua kita lah tentang olahraga yang sunahkan itu. Sedangkan sekarang kan kita dengan segala fasilitas yang ada itu jauh benar lawan kata tersebut ya kalau sekedar berjalan kaki aja bahkan kita malas di sini. Ya. Apalagi melakukan yang lebih daripada itu. Ini olahraga lagi tadi kan. Kedua tadi apa? Pola makan, kemudian bergerak ini olahraga dan ini yang paling penting juga yang sering kita abaikan. Istirahat yang cukup. Makanya Nabi pun mengajarkan kita ada salah ujar Nabi itu habis Isya itu jangan terlalu banyak lagi pandir, ngobrol yang kada penting. Waktunya tidur. Dan ternyata terbukti secara medis begadang itu kan banyak menimbulkan Masalah kesehatan. masalah kesehatan dan lain-lain. Itu bahkan sudah jauh sebelum adanya dunia medis wah ini kalau Nabi menjelaskan itu tuh. Bujur. Itu sudah ada. Nabi itu madahkan bahwa jangan begadang dan ternyata benar kita kan menurut ahli-ahli medis itu guring nang ideal itu bagi seseorang itu untuk menjaga kesehatannya untuk recovery tubuh yang lebih baik itu minimal 8 jam sehari. Dimulai? Terserah itu 8 jam dan itu yang pada malam hari. Pada malam hari ini jam berapa Tat 8 jam tadi? Nah makanya 8 jam itu bagi kita seorang muslim kayaknya itu mustahil. Ya. Yalah itu mustahil. Itu 8 jam ini bang maksimal sebenarnya. Kadang-kadang mesti sih 8 jam itu yang paling baik. Ya. 6, 7 itu kada masalah. Tapi kalau bisa jangan kurang daripada 6 jam. Ya. Ayo kita ambil tengah-tengah 7 jam. Berarti kalau 7 jam itu kita tarik berarti anggap jam 9. Kita atau jam 10 lah. Ya. Jam 10 kita guring. Berarti paling kada kita jam 10 itu jam 5. Pas kalau jam 5 kita kada mungkin kalau kita hendak 7 jam, 8 jam, jam 6 karena kita muslim. Kita sholat subuh. Nah itu. Nah sekarang Tete ini ada jawab perdebatan di media sosial. Lihatlah guring ini bagus kualitas tidurnya kah Jar atau kuantitas jumlah tidurnya. Nah itu kayak apa Tat? Ini sepengalaman pian yang pian rasakan nih karena tadi pian sebagai pelaku aja. Ya. Kalau itu tadilah
kembali itu kan masalah medis leh. Oke. Ulun kada tapi tahu masalah itu. Tapi sesuai pengalaman yang ulun rasakan dan beberapa referensi yang ulun ambil dari itu, kan ulun pasti karena ulun menyambat kayak ini kan berarti ulun pasti mendalami awalnya ya kalau Iya, bujur. lebih ke kualitas tidurnya. Kualitas setelah. Kualitas tidur. Karena banyak di sana kawan-kawan ulun yang atlet juga, bahkan mereka kurang benar guringnya. Ada yang 4 jam aja sehari. Tapi awaknya jadi ganal-ganal. Tapi kan kita bukan secara visual, tapi yang di dalamnya ya kalau pulang. Cuma kalau kita melihat visualnya bagus-bagus, awaknya kayak itu nah. Ideal atletis kayak itu. Jadi jadi buahnya lebih ke kualitas tidurnya. Ada istilah deep sleep kalau Ya. sleep itu mana kita jauhkan gadget itu 1 jam sebelum tidur. Itu biar Mas Adere itu jangan minum mepet-mepet guring Ya. karena itu akan Ya. berat ya olah kita nambah kami lah bangunan Ya. mengurangi apa kualitas tidur malah ada deep sleep tadi kita itu penting juga. Jadi 3 komponen tadi, jaga pola makan, olahraga, dan Kualitas. istirahat yang cukup tadi, istirahat yang cukup. Nah terus Tat, apa aja gerang Tat olahraga yang dianjurkan dalam Islam ini Tat? Nah kenapa olahraga yang dianjurkan tadi itu harus kita gawi? Nah apakah nge-gym itu dianjurkan? Nah terus tuh misalnya Si paling gym pokoknya lah. si paling gym. Sergio kantat-kantat. Salah kos. Harus mencoba aja tadi kayak guru Ahaya. Allah. Nah jadi apa tadi olahraga yang dianjurkan? Terus mengapa kita berolahraga tersebut? Tapi bolehkah kita olahraga yang kada dianjurkan tadi nah? Kira-kira menurut pandangan Pian. Kan banyak sekarang nih olahraga yang lagi tren. Misal kita kayak nge-gym, padel, apalagi yang lagi hanya nih bola kaki. Nah, jadi kayak Pak menurut pandangan Pian tadi itu dan apa aja olahraga tadi yang dianjurkan dalam Islam? Baik, bicara tentang olahraga, ini menurut referensi yang ulun ambil lah dari influencer-influencer kesehatan atau sport olahraga. Hanya kita orang Indonesia ini masih menyamakan antara olahraga dan exercise. Exercise. Nah, Ya. Karena di luar negeri itu antara sport dan exercise lah. Sport dan exercise itu 2 hal yang berbeda Bang. Ya. Sport itu apa? Ya sport itu adalah olahraga yang pokoknya sesuatu hal aktivitas itu nang hiburan lah kita. Iya, Yang permainan. Tidak permainan, kada terukur, sesuatunya yang temponya kada terukur. Kayak misalnya contohnya main bola. Ya. Kan kita lari, jalan kan kada terukur tuh. Ya. Habis itu badminton, padel tadi. Ya. Terus apa lagi contohnya? Ya banyak lah olahraga itu, main bola dan lain-lain itu kan termasuk di sport. Nah, sedangkan exercise, ini yang penting exercise ini adalah olahraga nang melatih otot atau rangka tubuh kita subarataan itu. Contohnya apa tadi ya? Kita angkat beban, strength training, terus kita olahraga kardio, lari, bisa berenang, sepeda misalnya. Ya. Olahraga kardio yang melatih otot jantung. Kalau strength training tadi kan yang melatih otot rangka, Ya. tulang, terus melatih, ya pokoknya melatih tubuh kita lah. Nah, jadi orang yang hendak melakukan sport tadi, sport, olahraga bola, tenis itu perlu lawan exercise. Iya. Semua olahraga yang dilakukan itu perlu dengan exercise. Ya, pian lihat sendiri kalau ya atlet badminton atau atlet bahkan atlet lari sekalipun itu tetap olahraga angkat beban. Yalah, atlet combat sport misalnya, ya pasti latihannya kada jauh-jauh lah angkat beban, terus olahraga lari misalnya, itu exercise namanya. Nah, yang dibutuhkan kita saat ini itu adalah tes itu. Di satu sisi untuk menunjang performa sport kita, exercise tadi. Sudah dapat nih lo antara exercise dan sport nih. Satu sisi untuk menunjang performa sport kita dan yang paling penting juga untuk mencegah yang namanya Cedera. cedera. Iya. Otot kita kuat, otomatis
kita lebih aman juga dalam olahraga. Makanya sekarang banyak banget nih kejadian nih. Semalam tuh dari ada kawan di Topedi itu. Yang paling banyak Wahin ini pasiennya cedera ACL bang. Lutut. Bola dan atau itu yang main padel. atlet lah, Atlet itu. pemain biasa aja. Yang biasa. Makanya tadinya FOMO olahraga. Maaf ya. Olahraga. Langsung hendak umpatnya lagi rame. Tanpa didasari lawan exercise tadi. Karena ada penguatan otot. Bahkan mungkin BB-nya awaknya masih bisa dikatakan masih melebihi batas obesitas misalnya kan. Yang langsung ada obat beramian tadi. Kan kerja otot kita malah terganggu jadinya. Akhirnya kada sanggup menampung. Artinya dipaksa nih Tatlah. Paksa. Nah otot itu Akhirnya, belum gonol dipaksa kerja keras. Ya kerja keras. Jadi penjelasan pian tadi itu perbedaan pian memulai mukaddimahnya dengan perbedaan spot dan exercise tadi lah. Ya banyak bener lih. Nah jadi dalam Islam pulang pian tadi kita sambung. Iya. Dalam Islam tadi olahraga yang secara tekstualnya itu dianjurkan oleh Nabi itu kan berkuda, memanah, terus berenang. Itu tuh jelas tuh semuanya. Wallahu alam bergulat tapi itu adalah salah satu olahraga yang dilakukan kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Oh iya. Akan kada semua yang dilakukan Nabi itu bisa dikatakan sunnah. Secara fikih misalnya yang dilakukan berpahala kada dilakukan berdosa. Ya. Kada dilakukan kada berdosa bukan. Tapi itu adalah salah satu olahraga yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat waktu itu gulat. Tapi ala kulihal olahraga yang olahraga tadi itu tetap digawi, tapi tadi kembali ke jarulan tadi butuh lawan exercise. Pian langsung bakuda misalnya tanpa pian barengi dengan latihan otot atau latihan kardiovaskular pian jantung kita ya pasti kada maksimal kita. Iyalah. Kita kan bisa bicara orang dahulu itu aktivitas fisiknya sudah banyak. Ya. Sedangkan kita ini kan kurang benar. Makanya butuh benar kita lawan olahraga itu. Itu sudah banget, itu sudah hampir semua ini sudah ahli praktisi kesehatan. Dokter-dokter ini sudah menyarankan olahraga angkat beban ini adalah pondasi daripada segala aktivitas olahraga kita dan menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Artinya investasi kehidupan masa depan ya lah. Kehidupan masa depan. Longevity kan istilahnya. Iya. Nah, longevity. Nih tadi orang malah ngomong tadi tadi orang bahar itu fisiknya kuat-kuat ya Ben ya lah. Kuat. Hendak makannya telah menggiling dulu ya lo. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kan menggiling gandum dulu, mulah gandumnya dulu. Nah, begawi dulu, nyembelih serongan. Ada tamu nyembelih unta Nabi dulu. Bayangkan Nabi lah manunya. Hanya kau makan nih Tat. Nah, sekarang dengan kemudahan zaman nih Teteh, bangun guring tinggal picik aja kita Teh. Ya. Nah, datang seblak Mi Umaiza. Masya Allah. Nah, mungkin setelah dengan banyakan aktivitas kita ini, ya perlu banget exercise tadi lah. Perlu exercise. Nah, Masya Allah, luar biasa. Berarti exercise itu harus didahului sebelum sport. Yes. Gasan menopang kegiatan yang ekstrim tadi. Oh iya. Lawan satu aja bang, yang perlu digarisbawahi tadi Jarulun, yang sering ulun sampaikan bahkan di satu ulun tuh mengutip perkataan dari abang ulun Bang Canggih Fitrah Sidin, influencer kesehatan sekaligus coach bodybuilding. Jadi Sidin, fitness itu adalah kewajiban untuk semua orang. Sedangkan bodybuilding binaraga itu kada untuk semua orang, itu profesi. Jadi jangan lagi kita mengartikan bahwasanya orang fitness itu harus jadi harus kekar, harus kenal kan kadang masuk akal. Bukan. Itu kita fitness itu adalah kewajiban bagi kita sekarang. Wajibnya dalam artian apa? Dalam artian untuk mengubah kualitas hidup kita yang lebih baik. Ya kalau dan ulun bang merasakan itu sendiri manfaatnya seorang. Kita di praktisi kan. Ulun merasakan manfaatnya itu banyak banget. Terutama
gasan ulun dan keluarga kecil ulun sawarang merasakan. Gasan Bini ulun. keluarga ini kayak apa Nah rasanya? itu bang. Merasakan bang pas ulun lamak bang. Contohnya pas ulun lamak itu kalau membawa anak lagi liburan jalan-jalan ke apalagi tempat yang ganal misalnya anak halus masih ini buka-buka ke sana kamari itu bang ya Allah lapah benar bang ulun kadusanya buka-buka ulun cuma mairinginya menunjuk stroller itu manggah di mall itu mall pak ada seberapa ganalnya itu misalnya itu manggah bang hingak-hingak ya orang 113 kilo itu salah satunya aja belum yang lain-lain lagi belum lagi masalah suami istri misalnya itu kan banyak lah pokoknya manfaat-manfaat yang didapat itu. Nah, terus setelah rancak guru olahraga Bahari waktu SD tuh apa ulun mun kerasa ensana atau persano apa ya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat kamu kada salah kayak itu nah bahasanya kata nah. Jadi kayak apa Islam ini memandang hubungan antara kesehatan fisik dan spiritual apakah berpengaruh kah? Kan banyak nih orang nih kelihatannya sehat nah, tapi kayak garing otaknya nah. Berpikirnya sakit. Padahal zahirnya sehat. Terlebihnya botot dan lain sebagainya. Tapi asa sakit aja dilihat kayak itu nah. Nah, kayak curhat sih dia. Sama aja orang nyoba no. Jadi ini mana kuni orang nang sedang merasakan hal tersebut gitu. Isi adalah kosong. Jadi kayak apa? Berarti pandangan Islam yang pian tahu antara kesehatan fisik dan spiritual berpengaruh kah kayak itu nah. Misalnya dengan kita olahraga tuh berpengaruh kah dengan mood kita, dengan cara berpikir kita dan lain sebagainya. Itu Bang juga yang perlu kita ketahui bersama. Olahraga itu sangat berpengaruh Bang lawan mindset kita. Mindset kita sangat berpengaruh. Karena ya tadi tentang pola hidup sehat itu bukan cuma sekadar berolahraga Bang. Ya. Olahraga itu pasti. Tapi kayak kita menjaga ya jalan tadi menjaga pola makannya, istirahatnya. Dan itu kan kadang kala kita lakukan tanpa yang namanya disiplin dan konsisten. Yalah. Kita tuh padahal kalau fitrah kita sebagai manusia itu pasti hendak bermalas-malasan ya kala. Iya 100 Yalah. untuk Anda. Jangan kawa hari biasanya di rumah aja galing-galing. Iya. Begawi sudah lepah. Iya. Belum memikirkan macam-macam. Iya. Belum pian banyak bener misalnya nang ditangani nih. Ini nih pulang nih podcast nang ini nih. Ada mana pian buat duitnya. Terus gawe itu. Nah, tuh siapa tuh ya? Nah, Mana pian buat duitnya. ini Batapian Bahari nah. Nah ini waktu masih gemoy ini. Coba buka yang ini. Ini yang baju kuning Bang. Teh yang baju Yang kuning mana? video Baju baju kuning. kuning. Mah. Doa apa lah? Itu bapak ini. Nah, Itu kayaknya Bang masih di bawah 110. oh ini di bawah 110 lah. Berarti waktu pian yang 116 kedua nih melihat timbangan tadi lebih pada ini lagi. Berarti masuk sudah kurban padahal mau sapi itu. Kalau ulun 163 cm. Separuh gawang aja ulun tingginya ya. Masya Allah. Artinya ulun tuh lama rendah. Kalau bahasa Inggrisnya itu doknal. Doknal lah. Doknal tuh singkatan gak apa itu? Doknal nih. Bentar. Wih inilah. Ya. Oh pede bener tiba foto. Anak menghapus sayangannya. Hapus harus lah. Masya Allah. Sambil kita lanjutkan Bang. Pede bener teh. Nah inilah. Ini after before ya lah. Wih. Noah. Oh. Wih. Wih. Aman. Oh, main itu. Masya Allah. Ulun itu teh termasuk kan kita nih kawan di WA nih. Termasuk Tadi masalah anu tadi. Pola makan tadi. pola makan yang mana itu? Yang masalah apa tadi yang namanya? Antara mindset Iya. tadi kan Antara fisik dan spiritual. kita dalam Islam itu kalau jalan tadi apa? Kalau kita dalam mengubah pola hidup sehat itu kada jauh-jauh yang namanya konsisten dan disiplin. Iya. Tadi kita kalau fitrah kita manusia ini hendaknya malas-malasan. Betul. Hendak rebahan aja. Betul.
Tapi kayak pacarannya kita nih mendobrak diri kita ini, saya kira kita tuh akan bergerak Ya. dan menahani bau ngap. Ya. Menahani bau ngap itu maksudnya bukan makan itu sesuai lawan sekar pudelmu kan bahasa Italinya. Jadi pengaruhnya tadi apa tadi? Jadi di sana tadi ya bagaimana caranya kita untuk bisa ketika waktunya orang-orang itu pada istirahat kita memaksa diri kita untuk berolahraga. Di saat orang-orang bisa makan semaunya, yalah makan ya pokoknya karena ada batasan. Orang bulan sebijian misalnya mie maiza ada bapak mie selain mie maiza biasanya setiap hari itu dimakan atau yang minum yang manis-manis sekarang kan. Berarti ini ulun tangkap lebih kepada menahan diri dan menahan nafsu gitu lah. Nahan diri. Karena menurut kita hendak berbuik lagi lawan pola makan. Ini pola makan Nabi Ya. di Syama'il Muhammadiyah itu di kitab di keseharian Nabi itu diceritakan kayak apa Nabi makan. Ya. Apa yang dimakan Nabi dalam sehari-hari. Ya. Wah itu bang, itu sudah cukup gesan kita udah. Empati. Nabi itu kan sukaannya kambing. Ya. Dan Paha kambing. Paha kambing apalagi. Ternyata di sana banyak banget manfaatnya kan. Proteinnya sudah, apalagi lemak baiknya macam-macam sih itu. Habis itu Nabi suka makan apa? Gandum utuh kan. Gandum utuh. Gandum lah pokoknya. Makan gandum itu kan sumber gandum karbo. bujur bang. Gandum bujur setelah. Sumber karbo yang bagus juga kan. Ya. Habis itu apalagi madu. Ya. Kurma, kurma itu luar biasa bang. Ulun jujur ulun sebelum atlet lari itu rata-rata kawan-kawan kalau lagi lari itu buahnya pasti sebelumnya itu loading karbonya itu makan kurma. Dan ternyata kurma itu luar biasa bang. Itu di situ kan ada sumber karbonya, terus apa namanya tuh? Glukosa. Lupa ulun lah. Ngaran lain orang itu. Ada inget ngarannya nah. Pokoknya itulah. Tapi Pian sangat menunjang dalam performa olahraga bang, karena di sana kita berolahraga tuh berpengaruh lah dengan tadi karena berhubungan ke spiritual lah. Mungkin ketika berolahraga tuh ada hormon-hormon apakah yang keluar kayak itu. ya. Yang ibaratnya berpengaruh kepada pikiran kita. Ya. Sehingga akhirnya kita tuh mudah berpikir, jernih berpikir. Habis itu kalau misalnya kayak Pian tadi kita kawa menjaga makanan apa dan sebagainya, kita sehat, artinya kan kita mudah beribadah tetlah. Mudah beribadah itu. Nah, berarti Pian nih antara 116 kilo lawan sekarang 70 kilo sekian, itu tuh Pian merasakan lah nyamannya beribadah tuh perbedaannya nih ketika tahiyat, ketika ruku, sujud dan lain sebagainya. Kalau bicara itu bang, itu jelas bang lah. Jelas jauh. Sujud. Sujud saja kan parut tuh talipat kita menolak nih. Parut tak kapit. Sedangkan kita kan kalau Nabi itu sujudnya lama bang. Iya, wajar. Itu sujudnya lama. Kita jangan kan sujud lama. Sujud mau pati imam aja misalnya. Apa? Bilang nang hingak. Asal setengah mati. Belum enak duduk tasyahud tahiyatnya. Miring-miring. Pinggang tuh bilang Nah itu kalau sholat aja. Belum kita bicara mengaji misalnya. Mengaji berduduk lawas. Terus nafas ketika mengaji juga. Ingat-ingat kan orang lama. Apit jantung tak apit. Karena kalau panjang nafas dan kebetulan menunjang. Nah, yang ulun rasakan dia salah satunya menunjang ulun ketika ulun jadi imam. Iya. Ulun lebih kau membaca ayat itu lebih panjang. Itu ulun rasakan. Alhamdulillah. Kadang beratnya dulu tuh kan mungkin satu nafas itu cuma kawa satu baris. Sekarang udah kawa 2 baris. Masya Allah. Berarti sampai belum lagi bang apa? Ya banyak lah bang. Pokoknya kalau bicara yang kita rasakan lawan ibadah itu, ibadah kita lebih nyaman. Ya tadi kita kada sedikit-sedikit itu mikirakan makan kan orang lama bang pikirannya makan. Ya kerja Stres makan. Kita ya dimudahkan. Pokoknya pada nutrisi tercukupi ya sudah gitu nah. Makan itu alhamdulillah kada berpilih lagi jadinya kita. Nah, terus Tat, apa peran olahraga nih Tat dalam meningkatkan iman dan takwa seorang? Adakah pengaruhnya kan nah? Maksudnya ketika orang itu rajin berolahraga terus tuh ada pengaruhkah yang signifikan tentang keimanannya atau ketakwaannya kan nah? Dari Pian kan mungkin circle Pian sekarang sudah banyak circle olahragawan, para orang-orang yang fitness tadi. Nah, dari sudut pandang Pian pribadi, adakah pengaruhnya atau benang merahnya antara kita olahraga tadi
dengan ketakwaan dan iman kita? Kalau itu bang sebenarnya harusnya ada sih. Harusnya ada telah. Harusnya ada. Karena orang yang berolahraga itu otomatis mindsetnya itu bang lebih maju. Ya. Maksudnya lebih maju itu, ini tuh kalau mikirkan sudah yang mana yang baik gesan tubuhnya, mana yang kada. Ya. Ya kalau Ya. yang mana apa yang harusnya lakukan dalam hari ini untuk menjaga tubuhnya sekira inya kada sakit, inya badannya masih ideal tetap. Ya. Itu kan perlu penalaran dan ini terus bang, tiap hari itu mikirakan terus tuh. Iya. Lu rasakan itu. Aku hari ini makan kotor misalnya. Berarti ya tanggung jawabnya aku harus kayak ini. Iya. Iyalah, aku hari ini makan mie 2 bungkus misalnya. Berarti aku esok harus kayak ini. Iya. Itu kan kesana terus pikirannya. Beda kalau orang biasa itu kan kada mikiran kesana. Nah, harusnya dalam hal demikian itu kita memikirkan, mindset kita bagus. Harusnya dalam kita beragama, masalah ketakwaan itu harus seperti itu. Tapi realita di lapangan bang tidak semanis yang kita bayangkan tersebut. Berarti, banyak juga di circle kita, lingkungan kita itu yang ya olahraga ini dijadikan istilahnya ilah lah, Tuhan. Dijadikan maksudnya seakan-akan hidupnya ini hanya untuk berolahraga. Olahraga aja. Padahal bukan itu. Olahraga ini wasilah. Iya. Wasilah untuk meningkatkan pasti ibadah kita lebih bagus, meningkatkan kualitas iman kita, lawan kayak caranya kita menjaga amanah dari Allah Ta'ala itu untuk menjaga tubuh kita ini. Itu harusnya. Tapi realitanya kan tidak seperti demikian. Ya. Artinya pesan-kesan kawan-kawan adalah jangan salah tujuan. Jangan kayak itu kah? Jangan salah tujuan. Nah, apabila hendak berolahraga, tapi bolehlah misalnya mulai kayak pian tadi baratnya kurus, tujuannya hendak pando bebinian nih. Inggung ulun kan nih? Amun pian tersinggung alhamdulillah. Ulun benar. Ulun sudah beristri bang. Oh iyalah. Dan ulun sayang bener ulun bini. Oh masya Allah. Ini di kamera aja kan pak? Jujur ya? Iya kah? Ulun tuh termotivasi lawan pian nih bang. Oh masya Allah. Pian ini kan masya Allah mencintai orang yang sama setiap harinya gitu. Masya Allah. Salah lebih tepatnya jatuh cinta di setiap harinya kepada orang yang sama. Asik. Salah ulun salah. Salah kata-kata omnya itulah. Masya Allah. Jadi untuk penutupan, bagaimana nih Islam nih memberikan panduan untuk kita tuh menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup di dalam era modern seperti ini. Kayak tadi kita bahas tadi. Sekarang kan sangat mudah tuh nah. Orang kemana-mana pakai mobil dengan AC. Pak lu hajak ada. Ya. Apalagi ibaratnya begarak nih. Sedangkan bahari berkuda. Nah terus itu dengan kemudahan saat ini hendak makan tinggal picik, sekali picik datang apa aja yang hendak datang, asal duitnya dalam tanda kutip. Nah jadi bagaimana Islam memberikan panduan nih, kan pian ini sebagai imam, sebagai pengajar tahfiz, sedikit banyaknya kan pian mengetahui apa-apa yang baik idealnya dilakukan oleh seorang muslim. Terlebih pian juga kan sekarang jadi mantan orang yang obesitas, sekarang menjadi orang yang lebih sehat dan hidup ideal. Jadi silahkan berikan pandangan dari pian untuk mepek-epek kami yang kadang mau olahraga ini. Jadi apa tadi di era sekarang bang Leh? Ya. Di era modern serba ada sekarang. Itu tuh dan alhamdulillahnya bang Lawah ini itu olahraga ini dijadikan sudah gaya hidup. Ya. Apalagi di kalangan Gen Z lah, Gen Z. Gen Z. Wih, terkait survei telah. Survei miras teh. Apa pabrik miras? Ya. Bangkrut. Iya, karena Gen Z lebih memilih coffee shop. Coffee shop lah. Dan olahraga ya atau olahraga. Ya, ada yang baca. Nah, ini beritanya nah. Nah, di situ maka perlu kita ambil kesimpulan bahwasanya di era modern wah ini ayolah kita mulai sadar. Bagi apalagi kita ini merasa beragama itu ya. Ayo kita mulailah sekarang melihat lebih ke sana. Apalagi para pendakwah ini. Ya. Para pendakwah ini sebenarnya mereka lah yang lebih butuh bangai lawan olahraga.
perlu hidup sehat. Kenapa? Karena buahnya itu yang pembawa ilmu. Iya, bujur. Kita hendak buahnya tuh berumur panjang gitu. Iya. Berumur panjang dalam keadaan sehat. Betul. Lah, kalau umur panjang kan urusan Allah Ta'ala. Barbel tuh pakai Ustaz Haya, barbel. Jadi apalagi para pendakwah ini, mereka tuh yang lebih butuh lawan kesehatan. Iya. Kesehatan, kita butuh mereka itu lebih lama hidupnya ya kalau. Iya. Karena salah satu musibah kita sebelumnya tahu kan, salah satu musibah kita bagi muslim ini adalah menghilangnya ulama. Masya Allah. Kita lihat dahulu kan, ya kita kalau berbicara kayak imam-imam, siapa Imam Nawawi Imam Nawawi, terus Imam Ibnu Taimiyah, mereka kan qadarullah umurnya kada panjang karena mereka sibuk lawan ilmu. Itu bagus dan bermanfaat sampai wah ini. Cuma garis tanda kutip yang kita ambil di sana bukan itunya. Mereka tuh bermanfaat gesan ulama ya kalau gesan umat tuh bermanfaat banget ilmunya sampai wah ini berkah. Cuma yang perlu kita ambil, seandainya mereka itu hidup lebih lama, berapa banyak lagi karyanya yang akan lebih bermanfaat tugasan umat. Masya Allah. Artinya ikhtiar ya Tatlah. Ikhtiar kita mengambil ikhtiar. Kita kadang menyambut mereka itu kadang melakukan ikhtiar, tapi mereka kan memang berjuang di sana. Namun kita ini kan nang bebaya sangkut nih. Imam Nawawi kan di penjara misalnya. Siapa Imam Ibnu Taimiyah di penjara. Di penjara Sidin kan kadang beraktivitas. Jadi Sidin menulis misalnya. Bahkan kitab-kitab Sidin itu kan sebagian besar Tatleh di ini banyak di penjara ditulis. Masya Allah. Itu bermanfaat kesan umat. Nah makanya kita wah ini ayolah dengan segala keterbukaan fasilitas, terus informasi yang masuk sangat mudah kita akses. Kada ada lagi alasan kita kada ada kuliah berolahraga atau kada tahu manfaatnya apa. Ujar. Tinggal picik, tinggal hendak mencari tahu manfaatnya ini apa. Terus daftar member gym berapa di mana sekarang gym di mana-mana sudah saya lah. Di berapa itu lah? Ya kalau kada kau ke gym di rumah kau aja anak seorang sambil melihat YouTube misalnya, atau wah ini ramai orang jalan kaki di lapangan di Barabai, lapangan pelajar, lapangan di Warna pagi sore. Apa alasan kita lagi ada olahraga? Semuanya dimudahkan sudah wah ini. Kada ada lagi istilah supan apa dah? Ada lagi istilah supan. Nah, ini semuanya tuha anom kaya miskin. Yalah jelek. Tapi meni masalah kaya miskin ini paling biaya jar olahraga paling murah nih lari ya Teteh. Tapi buktinya sekarang lari sepatunya harus culture. Itu circle kayak itu jauhi. Oh jauhi. Toksik itu. Oh itu jauhi berarti lah. Oh iya. Kita kada usah kalau ke sana Amerikan itu kadang kada sesuai loh kalau amun atlet ya oke lah, mereka kan wajar dunianya di sana. Ini hanya sehari 2 hari olahraga nukar nomor juta-juta kayaknya di posting wara. Ada kita kan makanya itu. Belum buktinya nih. Ada para boti tolong tobat lah boti. Banyak bener di lapangan pelajar itu boti. Di gym itu boti ada. Tobatlah boti ya Allah. Kita udah banyak bener sih di Kalimantan ini musibah nah. Tolong jangan sampai kami maniwas pembunikam. Tidak ada musibah. Lah, bertakwalah, kembalilah ke jalan yang benar boti. Bunikam itu bisa diobati. Bisa diobati menakon. Bila kada karena ditangi ke camp, ulun kebetulan latihan Muay Thai. Jadi kita main sana. Ada boti, bila sare kalau ulun lah. Boti nih. Dia harus diluruskan. Kadang bang di Sarbujur putih ini ya Allah harus diluruskan. Ada masanya kayak ini bang, masanya kayak ini. Kita sering itu dituduh boti juga. Karena circle kita itu kan di sana. Padahal kata nah. Janggut sudah panjang, hampir takutan. Kamu kada bukti kalau dia. Kalau kita pun karena kan kebetulan tiap hari memposting ini kan, sering di gym gitu nah. Tabunya minoritas bukti ini. Bukti ini minoritas tapi itu paling mencolok kayak itu nah. Ini salah satu skill ulun bang. 1,5 tahun nge-gym ini. Salah satu skill ulun ada satu lagi tambah. Mengetahui bisa bukti. Membedakan mana laki yang bujur mana bukti. Gimana dong? Itu kita yang bujur-bujur olahraga ini, kita bujur-bujur olahraga untuk menjaga badan, untuk beribadah, itu kita ini tertuduh jadinya. Gara-gara bubuan Allahu Akbar. Lah, ini jangan dipotong nih scan dulu nih. Amin kau di opening nih. Aduh,
Masya Lah Allah. pesan, bertakwalah kepada Allah, bertobat. Lah itu bukan takdir. Ya. Itu bukan takdir, penyakit. Penyakit. Kadada Allah menakdirkan itu kan menjadi itu kadada sayyidul fitrah. Nabi siapa? Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu dibalik dunia nih gunung tuh dibalik. Nah, Bubuhan ke ikam itu. Lah, dengarkan dari orang yang tertuduh boti. lah. Astagfirullahaladzim. Mengkanter, Bang. Masya Allah, wajar tatay. Setuju Ulun, setuju. Ulun Saya kira setuju. maksudnya jangan diidentikan gym itu dong. Ya. Banyak yang kada tuh banyak Iya. tapi banyak kayak gitu iya kayak memang bujur ada. Cuma jangan lagi diidentikan lawan itu. Wajar. Wan pelajar ini banyak juga nang galingguk bejalan sanak. Keluarkan satu hadis keutamaan muslim yang kuat tadi. Oh iya. Ya. Udah keluar hadis kita leh. Kan udah harus keluar Ustaz, dong. Bang. Masa Ustaz bujuk kayak ini? Oh, ada apa itu? Kan zahir tampilan aja. Hadis andalan kita ya. Paraki mikrofon itu. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Artinya hadis tuh hadis. Insya Allah amun orang rancak olahraga orang nge-gym tuh pasti rancak mat itu di konten-konten gym dakwah. Artinya Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Artinya kita harus menjadi mukmin yang kuat ya Tat. kuat. Jangan jadi yang lemah. Apalagi jadi Boti. Terima kasih banyak jazakallah. Ayo, Panjiran Warung.